Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini saudara berada, di rumah ibadah ini maupun di tempat saudara masing-masing, hari ini kita bersekutu bersama memasuki bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1-3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat bagaimana Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kita, memberkati keluarga kita. Dan di dalam ibadah ini, pembukaan bulan keluarga, kita diingatkan, kita juga diajar bahwa kita pun di dalam mengelola kehidupan keluarga seringkali tidak seperti yang Tuhan harapkan. Dalam kerendahan hati kita perlu mengakui ada kelemahan, ada kekurangan kita. Oleh sebab itu marilah kita berdoa. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan atas segala kelalaian kita di dalam mengelola keluarga. Kita masuk dalam saat doa. Dalam penyesalan, dalam pengakuan,
kami mengakui ya Tuhan, seringkali kami melalaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola, untuk kami tumbuhkan. Terkadang kami merasa bahwa apa yang kami terima pemberian sepenuhnya, padahal sesungguhnya Tuhan mempercayakan. Ajarlah kami senantiasa untuk mengelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, khususnya keluarga, agar keluarga-keluarga kami bertumbuh, berakar di dalam Kristus, berbuah bagi Tuhan, dan menjadi saluran berkat untuk sesama. Dalam kerendahan hati dan rasa syukur, kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi penuhku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kepada setiap kita yang di dalam kerendahan hati mengakui segala dosa dan pelanggarannya, Tuhan berkenan mengampuni. Di dalam Kristus, engkau diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta saudara. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengharapkannya. Bersinar, bersinar
bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa untuk firman yang akan kita terima. Puji syukur kepadamu ya Allah yang memberkati dan juga mengundang kami di dalam ibadah saat ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan juga menjadikan kehidupan kami menjadi pandu. Kehidupan kami dan diri kami pun juga boleh menjadi terang untuk sesama kami. Kini Tuhan, di dalam kerendahan hati kami membuka hati kami, pikiran kami, isilah dengan firman-Mu. Roh Kudus kiranya berkuasa atas kami semua. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di sini maupun di rumah, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita terima pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 21 ayat 33 sampai ayat 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris.
Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah Jawa yang mengatakan, melek nggendong lali. Melek gendong lali, atau hasrat ingin menguasai, hasrat ingin memiliki, itu membuat seseorang itu lupa diri. Itu maksudnya melek gendong lali. Dan ini berlaku dalam segala hal. Kalau sudah merasa ngehai, sudah merasa melek, pasti dia akan tidak rela jika itu hilang. Misalnya jabatan. Padahal kita sudah sering mendengar bahwa jabatan itu adalah amanah. Tetapi pada kenyataannya ada banyak orang yang merasa bahwa itu adalah miliknya yang harus dipertahankan. Nah, itu menurut psikolog salah satu penyebab orang itu post power syndrome seperti itu. Lalu apalagi? Ya, segala sesuatu, harta benda, jabatan sudah. Bahkan ada orang-orang yang merasa memiliki gereja, sehingga ia merasa boleh melakukan segala sesuatu, ngehai, seolah-olah gereja itu miliknya. Dan juga Bapak Ibu, keluarga. Nah, ini nanti yang akan kita renungkan. Apa yang akan muncul? Apa yang mungkin kita melakukan?
seakan-akan kita menjadi orang satu-satunya yang memiliki keluarga ini. Namun apakah benar pemahaman yang seperti itu? Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang akan kita terangi, akan kita tinjau dari sisi firman Tuhan. Di dalam bacaan Injil tadi dijelaskan, ini satu perumpamaan yang sangat jelas dan memang begitulah adanya dan memang semestinya. Artinya bahwa seseorang yang memiliki kebun anggur, dia pasti akan memagari kebun anggur itu agar aman. Lalu di situ ia juga akan ada menara untuk mengawasi. Di situ juga ada tempat untuk pemerasan anggur. Artinya apa? Sebuah kebun anggur oleh si empunya, oleh tuannya itu sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan kebun anggur itu produksi dengan baik. Dan memang demikian juga yang terjadi, ada orang-orang yang memang dipercaya untuk merawat, untuk memanen. Ada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kebun anggur itu. Nah, tetapi yang terjadi, penggarap-penggarap tadi milik. Ia ingin menguasai, ia ingin memiliki kebun anggur itu. Sehingga disitulah para penggarap-penggarap itu dibutakan oleh keinginannya tadi, dibutakan oleh rasa ataupun sikap milik tadi. Ketika ada hamba yang datang dianiaya, datang diutus lagi, dianiaya lagi, anaknya dibunuh. Karena di dalam pikiran mereka, mari kita kuasai kebun anggur ini. Mari kita pek dewe kebun anggur ini, agar segala keuntungannya menjadi milik kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya jika kita mau melihat keluarga sebagai kebun anggur Allah. Artinya menurut bacaan firman Tuhan ini, keluarga itu berarti bukan milik kita. Keluarga itu berarti milik Allah. Dan keluarga adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh Allah. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan ini, keluarga itu adalah kebun anggur yang dipercayakan kepada kita. Itu milik Allah. Artinya sebenarnya kita oleh Tuhan, kita itu dipercaya untuk mengelola keluarga itu sedemikian rupa. Karena itu adalah milik Allah. Kita orang-orang yang dipercaya, kita orang-orang yang diberikan hak istimewa. Dan di dalam kehidupan keluarga, Allah itu juga memperlengkapi dengan fasilitas. Setiap keluarga, saya percaya Tuhan memperlengkapi dengan segala sesuatu apa yang perlu. Tetapi bukan berarti sudah diperlengkapi lalu tidak bekerja. Kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pekerja-pekerja, kita di dalam kehidupan keluarga sudah memiliki perannya masing-masing.
masing-masing sudah memiliki fungsi. Walaupun di dalam kehidupan keluarga, fungsi-fungsi itu bisa saling menggantikan. Saya sering mengatakan yang tidak bisa digantikan itu adalah, Bapak Ibu pirsa, hamil dan menyusui. Nah, itu nggak bisa digantikan. Saya percaya nek saged digantikan ibu-ibu itu gantian Pak, pasti begitu. Untung mboten saged dipun gentosi. Yang lain itu bisa saling menggantikan. Ibu-ibu ngecat omah lah nggih saged to nggih? Saged. Bapak-bapak isah-isah saged? Saged. Mengke wangsul bapak-bapak ken isah-isah mawon nek ngaten ibu-ibu. Nggih. Saling menggantikan. Ini. Tetapi kita harus menjauhkan diri dari sikap keluarga iki aku sing kuwasa. Kabeh kudu manut aku. Mboten. Semua harus meletakkan diri di bawah pimpinan Kristus. Nah, lalu satu lagi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu merasa berkuasa penuh atas anak. Padahal kita memahami, kita tahu bahwa setiap orang itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, secitra dengan Allah. Tetapi seringkali di dalam kehidupan keluarga ada orang tua memaksakan kehendaknya kepada anak. Tidak diakui sebagai pribadi yang utuh, tapi kaya lempung dikatoki. Kowe kudu manut. Sekolah neng kene, sok gede kuliah neng kene, jurusan iki, nyambut gawe neng kene. Bojo tak goleke sisan. Itu kadang-kadang terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu marilah kita merawat keluarga ini sebagai satu bagian, sebagai satu berkat yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau memang Tuhan sudah memberikan petunjuk, jika memang ini milik Allah, jangan coba-coba merebut. Jangan coba-coba merebut apa yang menjadi milik Allah, apa yang menjadi otoritas Allah. Niku padha mawon, awake dhewe niku mbenturke sirah niku teng tembok watu. Mboten nek menang. Artinya ketika kita melawan apa yang menjadi kehendak Allah itu sama halnya kita membenturkan kepala kita pada tembok batu. Akan remuk, akan hancur. Oleh sebab itu, marilah di dalam kerendahan hati bulan ini kita melihat, kita meneliti, dan kita meluruskan kembali apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan khusus untuk anak, ada tulisan yang sangat bagus. Nanti Bapak Ibu silahkan dicari, ya. Tulisannya Khalil Gibran, yaitu tentang anak, bahwa seorang anak itu seperti anak panah pada busur. Jika ingin anak panah itu melesat jauh, maka busur itu harus semakin kuat terentang. Siapa busurnya? Kita orang tuanya. Itu menjadi salah satu hal yang boleh kita lakukan. Peran kita sebagai orang tua. Awake dhewe niku dados gendewa pinenthang. Jadi busur yang terentang. Semakin terentang, maka anak panah itu akan melesat semakin
jauh. Selamat memasuki bulan keluarga, dan kita mengawalinya dengan sebuah persekutuan, pemeliharaan, yaitu sakramen perjamuan. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli akan kita nyatakan dengan nyanyian. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, ketika kami meneliti dalam kehidupan kami ternyata ada begitu banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kami. Terlebih sebuah keluarga. Baik keluarga dalam kerangka biologis maupun keluarga Allah dan juga sebagai keluarga GKJ Ngesrep. Biarlah setiap kami masing-masing saat ini yang telah Tuhan panggil sebagai penggarap-penggarap, sebagai pengelola-pengelola, biarlah itu suatu saat nanti akan kami persembahkan bagi Tuhan apa yang telah kami kerjakan. Jauhkan kami dari rasa ingin memiliki, rasa ingin menguasai, namun biarlah setiap kami masing-masing senantiasa melandaskan pada kehendak Tuhan.
segala sesuatu yang kami terima karena Tuhan mempercayakan kepada kami. Kami mau mengelolanya, kami mau memanfaatkannya. Kami akan memeganginya dalam pemahaman kami menjagainya. Namun ketika Tuhan hendak mengambilnya, biarlah ada sebuah perasaan sukacita karena kami mengembalikan, kami memberikan hasil yang baik. Kami saat ini berdoa secara khusus di dalam penanganan COVID-19 yang mana pada saat ini sudah masuki fase uji klinis vaksin. Kiranya melalui vaksin itu kami boleh merasakan satu jawaban dari Tuhan atas pergumulan kami, bahkan pergumulan setiap umat Tuhan di dunia ini. Dan dari situlah kami imani dan percaya cara Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami satu pergumulan, saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang lemah, saudara-saudara kami yang sendiri, saudara-saudara kami yang saat ini tersisih, terpenjara. Biarlah kiranya melalui umat-Mu ini Tuhan, kami menjadi saluran kasih, saluran berkat untuk mereka. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, momongan dalam kehidupan rumah tangganya, Tuhan berikanlah. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang belajar, sedang sekolah. Kiranya Tuhan mampukan mereka tetap konsentrasi, mereka tetap disiplin, tertib di dalam belajar di rumah. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan hasil yang baik pada anak-anak kami. Untuk itu biarlah anak-anak kami juga tetap sehat, kami semua pun juga tetap sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di GKJ Ngesrep. Biarlah melalui gerejamu ini nama Tuhan dipermuliakan, menjadi saluran berkat, dan kami boleh juga ambil bagian dalam setiap program pemerintah, pembangunan, terlebih lagi pembangunan iman jemaat. Kami percaya ya Tuhan ada banyak tantangan ke depan, namun kami mau mempercayakan perjalanan pelayanan kami dalam kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengelola berkat-berkat Tuhan. Tuhan beri hikmat dan kemampuan. Inilah Tuhan seru doa kami, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sini maupun di rumah, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan sebagai suatu ungkapan akan rasa syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan dan senantiasa dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya Mazmur 86 ayat 12 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ku
Jemaat yang terkasih, untuk jemaat tetap nanti pingsungsung disampaikan di kotak yang ada di belakang satu persatu. Jemaat yang terkasih, mari persembahan yang sudah kita kumpulkan dan yang akan kita kumpulkan kita aturkan dalam doa. Mari kita berdoa. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kepada kami masing-masing badan yang sehat, dan terlebih-lebih Engkau telah memberikan waktu yang indah ini kepada kami masing-masing, baik yang berada di gedung gereja maupun yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, dan yang mengikuti siaran tunda. Terima kasih atas semuanya ini yang diberikan kepada kami. Terlebih-lebih Engkau telah memberikan waktu untuk mempersembahkan yang berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan istimewa lainnya. Kiranya Engkau berkenan mengkuduskan dan memberkati sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui kegiatan yang ada di gereja pemberian-Mu GKJ Ngesrep ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan pembelajaran kami masing-masing untuk mempersembahkan yang terbaik kepadamu, mempersembahkan dari kekurangan, bukan mempersembahkan dari kelebihan. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan terselip dosa, sikap hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini maupun di rumah, saat ini kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada hari perjamuan, pada perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Belajar dari Yesus yang berfirman, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Matius 19 ayat 14. Marilah kita mengajak anak-anak kita untuk menerima anugerah Tuhan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah
kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Puji syukur jika saat ini Tuhan mengundang kami untuk Tuhan pelihara di dalam sakramen perjamuan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, melalui doa ini, kami menguji diri kami sekali lagi. Kami mengakui bahwa kami dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan. Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan. Di sini Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan malaikat di surga dan para kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyi. Amin. Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mampukanlah kami mengimani. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini. Dan pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai sejahtera dan pengampunan. Damai Tuhan beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus dan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya bertanya, adakah yang belum menerima roti? Bersama-sama dengan umat Allah di sini, di rumah, bersama dengan anak-anak kita, marilah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia, sebagai tebusan yang sempurna untuk dosa kita. Makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah cawan minuman syukur yang karena adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah yang belum menerima anggur? Puji Tuhan. Bersama-sama dengan umat Allah di sini maupun di rumah, sebagai keluarga Allah bersama anak-anak kita, dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang telah kita terima, marilah kita menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kenangan kami akan pengorbanan Kristus semakin jelas dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan mau selalu kami hidupi. Inilah rasa syukur kami, yang kami nyatakan dengan persembahan, dan rasa syukur kami akan kami nyatakan dalam sikap dan tindakan kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Tuhan, Engkaulah
keadaanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Kami senantiasa dan selalu berdoa agar Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di sini maupun di rumah menjadi saluran berkat, hidup dalam damai sejahtera, selalu diberkati Tuhan, dilindungi dengan kesehatan. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Dek, itu minumnya di bawah belakang. Dek, minumnya di belakang, Pak.